Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-temanku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan ilmu bagaimana cara membaca surat Al-Fatihah dengan benar dan fasih. Namun sebelumnya saya akan memberikan bagaimana cara membaca ta'awud dan basmalah dan juga surat. Ini ada beberapa ulama menjelaskan, yaitu cara membaca ta'awud dan basmalah ini boleh dipisah. Seperti contoh, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Berhenti, kemudian dilanjut Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga boleh disambung antara ta'awud dengan bismillah. Contohnya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi yang perlu diketahui, kalau kita mau menyambung ta'awud di akhir ayat A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, nah mim di situ, ini kalau mau disambung harus dihidupkan mimnya. Jadi bukan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau disambung itu mimnya harus dihidupkan seperti ini contohnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi boleh diberhentikan antara ta'awud dengan basmalah dan juga boleh disambung antara ta'awud dan basmalah. Tetapi dengan poin mim di akhir a'udzubillah tadi harus dihidupkan. Jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Atau seterusnya, surat-surat Al-Fatihah dan seterusnya, ayat-ayat seterusnya. Seperti contoh, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau mau disambung, maka huruf akhir daripada ayat per ayat itu harus dihidupkan. Seperti A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, karena kenapa? Kadang ada orang yang mau sholat karena keburu, mungkin karena ada kesibukan, jadi sholatnya, bacaannya surat Al-Fatihahnya terlalu cepat, kadang tidak dihidupkan. Seperti contoh, kadang ketika orang takbir biasanya Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Sesudah itu kadang kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim, itu keliru. Jadi walaupun kita keburu, bagaimanapun itu caranya harus huruf akhir ayat itu harus disambung. Harus dihidupkan kalau mau disambung. Seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu caranya, dan seterusnya juga harus dihidupkan ujung daripada ayat. Kemudian lagi juga ketika disambung dengan surat, ta'awud, bismillah dan surat itu juga boleh. Seperti contoh, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ini juga boleh, walaupun di luar surat Al-Fatihah. Dengan surat-surat yang lain itu juga boleh disambung, tetapi huruf akhir ayat itu harus dihidupkan kalau mau disambung. Begitu. Kalau nggak mau disambung, kalau diputus-putus, maka tidak boleh dihidupkan seperti itu. Itu sedikit cara bagaimana membaca ta'awud, basmalah dan juga surah. Kemudian kita lanjut ke poin-poin paling penting, bagaimana cara membaca surat Al-Fatihah dengan benar. Kita mulai ya.
dari a'udzubillah juga. Saya kasih contoh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, dalam lafaz a'udzu ini tidak boleh alif dengan ain ini disambung. Banyak orang yang membaca kadang-kadang dibaca seperti ini. Itu tidak boleh. Itu sama halnya menyambung alif dengan ain. Padahal alif dengan ain ini tidak pernah bisa bersambung. Jadi harus terpisah seperti ini. Bukan au. Kalau au itu kan sambung. Jadi yang benar itu a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bukan a'udzu. Kemudian dalam lafaz billah, lafdzul jalalah, ini juga jangan dibaca terlalu tebal. Kadang-kadang banyak orang, biasanya ini terjadi kepada qori atau pelantun tilawah, ini kadang-kadang a'udzu billah, jangan seperti itu. Itu yang benar halus-halus saja. A'udzu billah, bukan a'udzu billah, jangan terlalu. Karena lafaz Allah di sini didahului harokat kasrah. Jadi bacaannya tarkik agak tipis, jangan dibaca terlalu tebal. Tafkhimnya juga jangan terlalu tebal. Jadi bacaannya a'udzu billah, bukan a'udzu billah, jangan. Kemudian dalam lafaz minasyaitoni, iya di situ ada huruf mad. Dalam lafaz a'udzu billahi minasyaiton, iya di sini jangan sampai bibir berbelok seperti ini. Minasyai jangan. Tapi yang benar itu posisi bibir ini tetap syaito, bukan minasyaito, jangan. Jadi yang benar a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bukan minasyai. Jangan sampai bibir ini berpindah. Jadi harus minasyaito, bukan minasyaito, jangan. Jadi bacanya saya ulang, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dalam lafaz bismillah, ini sinnya juga harus jelas ya, perlu diperhatikan. Ini kadang-kadang banyak orang yang membaca seperti itu. Jangan dibaca bismillah, tapi bismillah. Jadi sin itu harus jelas. Perlu diperhatikan, ini berlaku untuk semua ya, untuk semua huruf hijaiyah ketika harokat sukun, selain dari huruf qalqalah seperti qatbu jadin. Kalau huruf qalqalah memang harus mental, kalau selain itu memang harus jelas. Jangan sampai dibaca bis. Itu katanya bacaan tawallud. Jadi tidak boleh dibaca dengan membaca tawallud. Seperti bismillah, tapi yang benar bismillah, harus jelas sinnya. Bismillah, bukan bismillah, tapi bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dalam lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian lagi alham, ini juga kadang-kadang banyak yang membaca tawallud juga. Dibaca alham, jangan. Jadi yang benar alham, jangan sampai dibaca alham, itu namanya mantul. Karena bukan huruf qalqalah, saya katakan seperti tadi. Jadi selain huruf qalqalah jangan dimentalkan. Atau jangan dibaca tawallud seperti alhamdulillah, tapi yang benar itu alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi jangan Kemudian lagi dalam lafaz alhamdu, ini kadang banyak orang yang sampai terpeleset kepada makhrajnya ha. Alham, jangan alham ya. Banyak yang baca alham. Itu ada di tenggorokan bagian tengah. Jadi harus halus alham, bukan alham. Hati-hati, takut sampai dibaca seperti makhrajnya ha. Memang ha dan ha ini juga ada di tenggorokan, tapi ha ada di tenggorokan bagian bawah.
ada di pangkal tenggorokan. Jadi tidak, kalau ha ada di tengah-tengah tenggorokan. Jadi harus dibaca alhamdulillah, harus halus, jangan dibaca alham, jangan alham tapi alha, ha, ha hi hubah, seperti itu. Saya ulang, alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian dilanjut ar-rahmanir rahim, ar-rahmanir rahim. Juga ar-rah, ini ra-nya jangan sampai dibaca ar-rah, jangan ar-rah tapi ar-rah, rah, rariru bar, ar-rahmanir rahim. Ni juga nun yang harokat kasrah itu jangan dibaca ni, jangan dibaca ni tapi ni. Ar-rahmanir rahim, bukan ni tapi ni. Ar-rahmanir rahim. Kemudian maliki yaumiddin. Kemudian kaf, ini juga harus ngecas, jangan sampai maliki, jangan maliki yaumiddin tapi jangan terlalu, jangan maliki, g, jangan dibaca ga tapi ka, pokoknya ada desis walaupun sedikit. Maliki yaumiddin, bukan maliki, ki, takut seperti makhrajnya qaf, maliki. Kaf dengan qaf ketika harokat kasrah ini agak sama. Jadi kalau dibaca maliki, ki, apa bedanya dengan dengan koki, ki? Jadi bedanya yaitu kalau qaf nggak ada desis, maksudnya jangan dibaca kogigu, bukan, tapi kokiku. Tapi kap di sini harus beda ngecas. Kalau bahasa Maduranya itu beda ngecas ya, atau harus ada ngecasnya, desisnya. Jadi yang benar itu maliki, ki, bukan maliki tapi maliki yaumiddin gitu. Saya ulang, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian lafaz iya ini banyak orang kadang-kadang kurang begitu memperhatikan. Iya di sini ada tasdid, harus jelas ya. Iya bukan iya. Kalau iya berarti nggak ada tasdid di situ. Jadi yang benar itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bukan iyyaka na'budu wa iya tapi iya wa iya gitu ya. Saya ulang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian ain dalam lafaz na'budu, ain ini juga harus bersambung ya, harus hidup. Tidak boleh dibaca seperti hamzah sukun. Tidak boleh dibaca dengan iyyaka na'budu berhenti, tapi harus bersambung. Na'budu, na'budu gitu. Bukan na'budu, bukan ditekan tetapi harus hidup. Na'budu gitu. Kita ulangi. Kita ulang ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bukan iyyaka na'budu tapi iyyaka na'budu. Saya ulang lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian waw berada di awal kalimat. Iyyaka na'budu wa iyya. Ini kadang banyak yang biasanya orang-orang Jawa ini terlalu iyyaka na'budu wa iya. Jangan, tapi wa. Bukan wa, bukan wa terlalu Madura, tapi yang benar itu setengah-setengah. Wa gitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian ihdinas siratal mustaqim. Dalam lafaz ini haknya juga harus jelas, jangan sampai dibaca ihdinas. Ihdinas itu ada di gunnah, ada di khaisum. Kalau dibaca ing itu ada di sini, bukan di tenggoran. Padahal ha ini ada di tenggoran bagian bawah. Jadi harus agak ngebas sedikit seperti ihdinas. Kita bisa pegang di sini agar terasa kalau dibaca itu berarti di sini. Jadi harus agak ke dalam.
ihdinas siratal mustaqim, bukan ihdinas tapi gitu. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian dalam lafaz si so ketika harokat kasrah jangan sampai dibaca seperti sambung dengan waw. Banyak yang baca seperti itu kadang-kadang, cuman perlu diperhatikan, ini nanti bisa beda arti. Kalau dibaca sui kan berarti kan merubah kalimat. Jadi harus dibaca ihdinas si, bukan ihdinas sui. Takut bersambung dengan wow. Ini tidak boleh. Jadi yang benar ihdinas si, ditekan tapi jangan terlalu mencuncung. Ihdinas sui, jangan seperti itu. Jadi yang benar ihdinas siratal mustaqim, jangan ihdinas sui, jangan ya. Jangan disambung dengan wow, takut. Karena saat ini ketika harokat kasrah ini kadang-kadang tidak terasa bisa bersambung dengan wow. Jadi bacanya semestinya ihdinas si, dibaca ihdinas sui. Nah, padahal yang benar ihdinas siratal mustaqim. Kemudian kita lanjut ayat berikutnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini juga jangan sampai suiro. Jangan sampai suiro, tapi yang benar siro. Nah, ini ada dua pendapat. Saat itu ada yang agak mirip-mirip dengan sin, tapi jangan seperti makhrajnya sin. Ihdinas si, tapi bukan ihdinas sui. Ihdinas si. Si subas ihdinas, atau siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya. Siratal bukan suiratal. Jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kemudian ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini lagi siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdu. Dalam lafaz al-maghdu ini jangan sampai disambung dengan waw seperti maghdu. Banyak orang yang membaca seperti itu, maghdu. Jangan. Rin seperti ini. Ghairubal berarti bukan mau. Kalau dibaca mau berarti dirubah dengan waw makhrajnya ginnya. Jadi benar itu mal. Ghairil maghdu bukan ghairil maudu, bukan, tapi ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seperti ini lagi juga dalam lafaz waladdallin. Ini dalam lafaz waladdallin ini harus ada hentakan. Di sini ada bacaan namanya ada yang mengatakan itu bacaan an-nabr. Jadi dalam lafaz waladdall itu harus ada hentakan dol. Tidak boleh dibaca waladdallin, tidak boleh. Jadi harus dibaca waladdallin. Tapi jangan terlalu lama ya, perlu diperhatikan. Kadang-kadang banyak imam-imam seperti ini, imam-imam masjid. Jadi imam kemudian dibaca mungkin ya karena terpengaruh dengan lagu atau terlalu melagukan sehingga dalam lafaz membaca waladdallin terlalu lama. Itu yang benar, jangan terlalu lama, agak dipercepat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan waladdallin, itu terlalu lama. Jadi yang benar itu satu ketukan saja. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, gitu. Jangan waladdallin, itu terlalu panjang. Atau waladdallin, itu juga keliru. Jadi yang benar ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, begitu.
itu. Ya, saya ulang ya dari ta'awud dari depan sampai akhir. Perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, mungkin itu ilmu membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua bisa membaca surat Al-Fatihah dengan baik. Terakhir, mudah-mudahan mulai tadi yang dijelaskan itu bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.